راحت الأديار تشدو في ليالي المولد وبريق النور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الخالق. الحمد لله الذي خلق الليل والنهار لمن أراد أن يذكر أو أراد شكور. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن tabi'ahu biihsan ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Sahabat Ikesma yang Allah cintai, alhamdulillah kita kembali lagi bertemu pada kajian kita di hari Rabu, dan kali ini bersama dengan saya kita masih bahas tentang Tazkiyatun Nafas, bab kitab Sibak Nahwul Jinan, kitab yang membahas tentang bagaimana kita berlomba-lomba menuju surga, dan kaifa naj'alu qalbana asrarul qulub, dan bagaimana caranya kita menjadikan hati kita adalah hati yang paling cepat menuju Allah, menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, sahabat Ikesma yang dimuliakan Allah. Hari ini kita akan bahas tentang apa yang mesti kita bayar sebelum kita masuk pada perlombaan menuju surga Allah Subhanahu wa taala ini. Sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana sebelum masuk pada perlombaan ini ada beberapa hal yang kita perhatikan, dan untuk memasukinya kita mesti membayar pendaftarannya. Dan pendaftarannya itu akan kita bahas dalam beberapa waktu ke depan. Sahabat Ikesma yang dirahmati Allah, harga yang mesti kita bayar untuk mengikuti perlombaan ini, yang pertama adalah, kata pengarang, adalah kita tidak mengenal adanya sekat untuk menuju akhirat, menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan kata beliau, hadhihi awwalu syurutina wa ahammuha. Ini syarat yang pertama, bahwa kita memiliki hati yang tidak ada sekat yang kemudian akan menghalangi kita menuju Allah Azza wa Jalla. Fala budda lil qalbi alladhi yashtariku fi sibakina, kata si pengarang ini, kata Dr. Khalid Basyadi, siapa saja yang ingin untuk menuju perlombaan menuju Allah Subhanahu wa taala ini, maka dia mesti, kata beliau, yakunu hurran tariqan, dia memiliki hati yang bebas, yang merdeka, tidak ada sekat apapun pada hatinya, hatinya tidak terpenjara oleh apapun. Wala ya'rifu asaril maddah au qudbani syahwa, dan dia tidak mengetahui yang namanya tahanan syahwat, atau dikarenakan ada hal-hal materi yang kemudian mengikat hatinya, yang dengannya akan menyusahkan dia dalam mengikuti perlombaan ini, atau bahkan dia akan tertolak masuk dalam perlombaan menuju Allah Subhanahu wa taala ini. Maka faman kana qalbuhu asiran li syai'in minad dunya qayyadahu 'anil harakah. Kata beliau, ini syarat yang mesti kita bayar. Jika ada hati kita ini yang menjadi tawanan untuk sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala, maka dipastikan kita tidak akan mampu untuk bergerak. Wa mana'ahu minal intilaq, dan bahkan hati yang tertawan tersebut, dia akan membuat hati seseorang tidak mampu untuk menuju Allah Azza wa Jalla. Dalam Al-Quran, sahabat Ikesma, Allah juga banyak ingatkan kita tentang hal ini. Misalnya dalam surat Al-Furqan, ada surat Al-Imran, kata Allah SWT, zuyyina linnas hubbu syahwati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarah minal dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'am wal harth dzalika mata'ud dunya dzalika mata'ul hayatid dunya
wallahu indahu husnul ma'ab. Kata Allah Subhanahu wa taala, kita ini dihiasi oleh hubbu syahwat, kita cinta kepada syahwat dari wanita-wanita, anak-anak, kemudian harta kita, emas, perak, kemudian kendaraan kita, kuda. Kalau zaman sekarang ya kita punya mobil, motor dan lain sebagainya. Wal hars wal an'am, kita punya binatang ternak, kita punya tanah, punya ladang yang hari ini banyak diperselisihkan oleh banyak orang. Maka kata Allah, dzalika mataul hayatid dunya, itu adalah kehidupan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, sedangkan di sisi Allah SWT ada hal yang paling terbaik yang Allah berikan, siapkan untuk kita. Jadi beberapa hal tadi yang disebutkan dihiaskan kepada kita itu, jika hati kita tertambat padanya, maka kita akan sulit untuk masuk dalam perlombaan menuju akhirat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ada satu hal yang paling luar biasa beliau menyebutkan tentang syahwat ini yang akan menghalangi kita untuk masuk dalam perlombaan menuju akhirat Allah SWT. Kata beliau, hadhihi syahwat hiyal habba dakhil al-fakh. Syahwat-syahwat ini, materi-materi ini, dia adalah bijian yang ada di dalam al-fakh, ranjau yang ingin untuk ditangkap mangsanya. Jadi yarahal ta'ir wala yaral fakh. Jadi kalau ada burung yang melihat bijian tersebut, yang kalau dia mau makan, yang ditujunya itu yang jadi fokus dia adalah pada bijian yang ingin dia makan, tapi dia tidak melihat ada ranjau yang nanti akan dia tangkap. Nah, syahwat-syahwat tadi adalah bagian dari ranjau. Dia adalah biji yang ada pada ranjau yang kemudian jika hati kita tertambat padanya, kita akan jauh dari Allah Azza wa Jalla. Jamaah sekalian dirahmati Allah, maka pada situasi ini kita menginginkan setiap kita yang setiap hari terus ingin untuk dekat dengan Allah, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Setiap hari kita ingin untuk posisi kita, derajat kita di sisi Allah SWT makin hari makin baik dan kita berlomba-lomba padanya. Kita ingin agar jauh dari persoalan yang menghambat kita untuk masuk pada perlombaan ini. Kita punya contoh yang luar biasa pada diri sahabat Rasulullah SAW, Utsman bin Affan radhiyallahu an, di mana beliau menghilangkan sekat yang ada pada hatinya ini, maka kemudian beliau berhak untuk berada pada perlombaan yang sangat istimewa ini, perlombaan menuju ridha Allah, menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Di mana kata Abu Hurairah, ishtara Utsman al-jannah minan Nabi sallallahu alaihi wasallam maratain. Sayyiduna Utsman bin Affan, beliau itu membeli surga dari Allah SWT 2 kali. Pertama, ketika beliau mendanai untuk membuat sumur Ar-Ruma. Kemudian yang kedua adalah ketika beliau mempersiapkan pasukan untuk berperang saat itu di mana sedang masa paceklik. Maka 2 hal itu kemudian beliau korbankan agar tidak lagi di hatinya itu terikat dengan hal-hal yang seperti begini yang kemudian akan menyusahkan beliau, menghambat beliau dalam perlombaan menuju akhirat Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Rasulullah SAW menyebutkan Sayyiduna Utsman dengan Utsman fil jannah. Sahabat Rasulullah SAW, Utsman itu berada pada di dalam surga. Jamaah sekalian dirahmati Allah, ada satu perkataan yang luar biasa yang berkaitan dengan persoalan ini, beberapa form yang mesti kita bayar sebelum kita masuk ke perlombaan ini. Kata Bishr bin Haris, kata beliau, la yajidu al-'abdu halawatal ibadah hatta yaj'ala bainahu wa bainasy syahawati haitan min hadid. Seorang hamba itu tidak akan pernah bisa merasakan lezatnya ibadah itu sampai ia menjadikan antara dia dan maksiat dan syahwat ada dinding yang sangat tebal
yang terbuat dari besi. Karenanya kita berusaha untuk sebelum masuk pada perlombaan ini, kita menjadikan hati kita adalah hati yang bebas, yang merdeka, tidak terikat oleh materi atau syahwat atau hal-hal lainnya yang berkaitan dengan dunia ini. Jamaah sekalian dirahmati Allah. Kemudian beliau mengatakan agar kita berhati-hati dengan persoalan syahwat ini. Lalu kata beliau mengutip beberapa perkataan Ibnu Qayyim, wa qad ajma'u qala'u kullu ummatin 'ala anna an-na'ima la yudraku bin na'im. Seluruh umat manusia bersepakat bahwa yang namanya kenikmatan tidak akan didapatkan dengan kenikmatan pula. Wa anna man athara ar-raha fatathu ar-raha. Siapa yang menginginkan untuk mendapatkan kesenangan, maka dia akan juga kehilangan kesenangan itu. Wa annahu bihasbi rukubil ahwali wa ihtimalil masyaq, bahwa sesuai kadar di mana kita mendapatkan kesulitan dan kesusahan, takunul farha wal ladzah, maka kebahagiaan kita dan kelezatan akan terasa begitu nikmat. Seorang yang punya ukuran kadar kesusahannya tidak begitu berat, maka kelezatan pun dia tidak akan merasa selezat apa. Fala farhata liman la hammalah wala ladzata liman la sabaralah. Kata beliau, tidak ada kegembiraan bagi mereka yang tidak memiliki obsesi sama sekali, dan bagi mereka yang tidak memiliki kesabaran sulit untuk merasakan kelezatan. Wala na'ima liman la syaqa'alah, sulit untuk merasakan sebuah kenikmatan kalau dia tidak susah. Karenanya jamaah sekalian dirahmati Allah, kita berusaha untuk mengekang diri kita dari hal-hal yang demikian yang kemudian merusak hati kita. Yang kedua, hal yang mesti kita selesaikan sebelum pendaftaran, sebelum kita masuk pada perlombaan ini adalah bahwa hati kita mestilah selalu senantiasa dia sadar. Ia tidak boleh lalai dalam perlombaan ini. Sebab kalau kita lalai dalam perlombaan ini, maka posisi kita di akhirat nanti akan berbeda sama sekali. Akan sulit. Ini kata beliau bahwa di antara atharul yaqdhah, jadi pengaruh dari kesadaran kita tidak lalai adalah, kata beliau, tanabbih ila kathratin ni'am, supaya kita senantiasa selalu berhati-hati dengan banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kata si pengarang, hadhil yaqdha tuaddi ila mulahadhati ni'amillahi adh-dhahira wal batinah. Kesadaran seseorang hamba kepada nikmat ini akan membuat dia itu terus akan melihat nikmat-nikmat tersebut, adh-dhahir maupun batin. Fayushahidu 'azamataha wa kathrataha. Nanti dia akan melihat betapa besarnya nikmat Allah dan betapa banyaknya nikmat Allah. Kalau orang lalai, sulit untuk melihat nikmat itu. Saya teringat perkataan Dr. Mustafa As-Sibai, ada salah satu buku beliau, yaitu judulnya itu Hakadha Alamatnil Haya. Seperti inilah hidup mengajariku. Beliau menyebutkan bahwa di antara cara untuk Allah SWT mencabut nikmat seseorang adalah Allah membuat dia lalai untuk menjaga nikmat itu. Saya kalau kita punya motor, Allah ingin cabut nikmat memberi kendaraan, Allah akan buat kita tidak mengurus kendaraan itu, hingga dia hilang demikian. Begitu juga kalau Allah ingin berikan seorang itu nikmat, kata beliau, Allah akan membuat dia layak mempersiapkan diri untuk layak mendapatkan nikmat tersebut. Jadi, jamaah sekalian dirahmati Allah, kita, kata beliau ini, dengan kesadaran yang kita miliki akan membuat kita itu senantiasa akan bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, termasuk nikmat untuk memahami bahwa hidup kita ini sejatinya adalah perlombaan kita menuju keridhaan Allah, menuju surga Allah SWT. Karena tidak semua hamba-hamba Allah SWT dari manusia ini yang memahami bahwa hidup ini adalah perlombaan menuju keridhaan dan kedekatan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Jamaah sekalian dirahmati Allah, yang
di antara pentingnya mengapa seorang sadar itu adalah agar dia mampu mengetahui kesalahan-kesalahan yang dia lakukan atau maksiat yang dia lakukan. Kata Allah SWT, وَمَنْ أَظْلَمَ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَهُ. Kita enggak boleh masuk sampai ke ayat gini. Ya orang-orang yang berbuat zalim, mimman dzukkira biayati rabbih, kemudian dia diingatkan dengan ayat-ayat Allah SWT, fa'arada, kemudian dia berpaling, wa nasiya ma qaddamat yadah, lalu dia melupakan apa yang sebelum-sebelum dia lakukan. Jadi ayat ini kata si pengarang bahwa fakama yahsud tajiru dinar wa dirham kama yahsamul talibu darajatin najah wa rusub, sebagaimana seorang pedagang itu akan menghitung secara detail keuntungan yang dia dapatkan dari dinar dan dirham, sebagaimana juga seorang pelajar akan menghitung bagaimana kesuksesan dia, mana mata kuliah atau pelajaran yang kemudian dia tidak mampu menyelesaikan. Fa innal mutasabiq ma'ana yahsi sayyiatihi. Begitu juga dengan orang yang masuk dalam perlombaan ini, dia senantiasa menghitung-hitung seluruh kesalahan atau kemaksiatan yang dia lakukan. Makanya kita ambil contoh misalnya seperti Sufyan Ats-Tsauri. Beliau pernah menyebutkan tentang maksiat yang pernah beliau lakukan. Kata beliau, hurrimtu qiyamal lail. Jadi beliau itu diharamkan untuk melakukan qiyamul lail 5 ashhur, 5 bulan. Jadi 5 bulan beliau enggak lakukan salat malam. Ya mudah-mudahan sahabat Yakesma semua insyaallah paling enggak sebulan itu ada melakukan qiyamul lail, melakukan salat tahajud di malam hari. Paling tidak. Kata beliau, 5 bulan itu beliau tidak sempat untuk menghidupkan malam. Alasannya adalah bizanbin aznabtuhu, karena satu dosa yang saya lakukan. Jadi bayangkan jamaah sekalian rahmati Allah, satu dosa yang beliau lakukan 5 bulan lalu itu mampu diingat oleh beliau setelah itu. Jadi karena satu dosa dilakukan 5 bulan lalu, Allah SWT mengharamkan beliau untuk tidak mampu untuk melakukan qiyamul lail selama 5 bulan. Jadi yang jadi perhatian bagi kita di sini adalah bagaimana bisa beliau masih mengingat satu dosa yang dilakukan 5 bulan. Allahumma arhamna, Allahumma fir lana, Allah ampuni kita. Kalau saya pribadi, ya, mungkin kita juga semua nggak tahu ini kalau dibilang 1 pekan yang lalu buat dosa apa yang sudah kita lakukan, ya mungkin kita akan jawab yang mana. Yang mana ini bukan karena 1-2, karena terlalu banyak hingga kita tuh menjadi lupa terhadap dosa-dosa mana yang kita lakukan. Jadi sadarnya seorang hamba pada perlombaan ini adalah membuat dia mampu untuk menghitung dosa-dosa yang dilakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal juga, kadang di antara kisah juga misalnya seperti kisahnya Muhammad bin Sirin. Jadi beliau tuh pernah mendapatkan bisa dibilang bangkrut lah, hutangnya banyak. Jadi satu kali beliau mengatakan, wallahi ma waqa'a hadza illa bidzanbin. Kata beliau, demi Allah, saya ini bisa bangkrut begini kecuali karena ada satu dosa yang saya lakukan. Lalu beliau bilang, aznabtuhu mundu 40 sana. Kata beliau, dikarenakan satu dosa yang saya lakukan 40 tahun lalu. Kalau tadi 5 bulan. Bikin dosa 5 bulan masih ingat. Yang ini bikin dosa 40 tahun masih ingat. Efek dari beliau melakukan dosa waktu 40 tahun yang lalu itu membuat beliau menjadi bangkrut. Kata beliau, qultu li rajulin, saya pernah mengatakan kepada seorang lelaki, ya muflis, wahai yang bangkrut. Jadi beliau bangkrut. Subhanallah, orang yang sadar itu pasti mampu untuk mengetahui kapan dia melakukan kesalahan, kapan dia melakukan kemaksiatan. Dia bisa hitung dengan baik. Imam Syafi'i radhiyallahu an, sampai beliau kemudian membuat syair beliau,
syakautu ila waqi'i su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Panjang syairnya itu. Kata beliau, saya pernah mengadu kepada Imam Waqi, guru beliau waktu itu, kesulitan untuk menghafal. Jadi kalau Imam Syafi'i kalau menghafal itu biasanya, kata para ulama, kalau beliau membaca buku maka halaman sebelah kiri akan beliau tutup kalau beliau baca di halaman kanan. Sebab pandangan beliau hanya sekedar dengan melihat, beliau mampu langsung membaca. Jadi beliau mesti menutup di halaman yang kiri supaya hafalan beliau itu tidak tercampur. Nanti kalau sudah selesai membaca yang halaman kanan, baru kemudian menutup lagi halaman yang kanan itu, lalu membaca lagi halaman kiri, karena sebab langsung dihafal. Suatu saat karena beliau kesusahan hafal, maka datanglah ke Imam Waqi untuk mengadu mengapa beliau sulit menghafal itu. Lalu kata Imam Waqi, fa akhbarani fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Beliau memberikan petunjuk kepadaku agar meninggalkan maksiat. Imam Syafi'i mengingat bahwa beberapa bulan lalu beliau pernah melihat tidak sengaja ya, subhanallah. Ini tidak sengaja, sahabat Yakesma. Tidak sengaja melihat betis seorang wanita yang tersingkap dikarenakan angin yang meniup pakaiannya. Efek dari situ beliau kesusahan dalam menghafal. Allahumma sholli. Jadi subhanallah, efek ketika kita itu sadar, kita akan mudah untuk mengingat berapa banyak kesalahan yang kita lakukan. Nah, kalau kita ditanya, kemarin kita buat kesalahan apa saja, kita bingung. Bingungnya bukan karena tidak tahu kesalahan, karena terlalu banyak kesalahan sehingga kita tuh bingung berapa banyak. Ya, itu bisa jadi karena ketidaksadaran kita terhadap perlombaan ini. Walhasil, kita sulit untuk menjelaskan saya pernah melakukan salah ini, dan seterusnya. Yang ketiga, dengan kesadaran itu, ini kita masih bahas yang kedua ya, yaitu kita mesti sadar. Kalau yang pertama tadi itu hati kita mesti merdeka, yang kedua adalah sadar. Lalu di antar efeknya adalah, yang berikutnya adalah yabqal mutasabiq fi hadrin daim. Orang yang sadar itu akan membuat seorang yang berlomba dalam perlombaan menuju akhirat ini, fi dzalika falyatanafasil mutanafisin, ini akan senantiasa berhati-hati. Karena begitu banyak ranjau yang akan dia dapati di situ. Sebab dia tahu betul bahwa janji iblis laknatullahi alaih yang Allah abadikan dalam Al-Quran telah dijelaskan sangat jelas bahwa la'ughwiyannahum. Bahkan pada ayat yang lain, wala'udillannahum. Kata iblis ketika meminta kepada Allah untuk ditangguhkan usianya, ajalnya itu sampai hari kiamat. Lalu ia berjanji di hadapan Allah, aku akan menggoda anak Adam itu dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang, dari bawah, dari arah bawah mereka. Jadi akan digoda. Jadi begitu banyak godaan itu, seorang yang sadar, dia akan betul-betul faham mana situasi yang akan membuat dia lambat untuk mengikuti perlombaan ini, mana yang kemudian akan menghancurkan seluruh poin dia nanti di akhirat. Dan banyak penjelasan ulama tentang persoalan ini. Maka disebutkan, fanzur ayyuhal ghafil hal wajjahta salati min salawatika ila sama kama idatin ba'athaha ila buyutil aghniya. Ini contoh kayak orang-orang yang sholat, kita bukan orang-orang lah, kita perhatikan kalau kita sholat gimana, kita khusyuk atau tidak. Jangan sampai kita buat sholat kita itu ya kayak hadiah yang gak bagus lah gitu. Kita perhatikan dengan baik tentang persoalan ini. Jadi seorang yang terus dalam keadaan sadar akan membuat dia sangat sangat cepat sekali mendeteksi hal-hal yang kemudian akan membuat dia lambat dalam kedekatan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, poin yang terakhir dari yang hal kedua yang mesti kita bayar adalah ketika seorang hamba itu sadar, dia akan menjadikan
himmatul mu'min muta'alliqah daiman bil akhirah. Akan menjadikan orientasi seorang hamba itu senantiasa tertuju pada akhirat. Jadi kalau kita sadar, kita yakin betul. Makanya para ulama bilang maksud al-yaqdha atau sadar itu termasuk di sini Ibnu Qayyim ketika membuka penjelasan beliau tentang madarijus salikin. Madarij itu tangga-tangga. As-salik itu maksudnya orang yang berjalan menuju Allah SWT. Beliau memulai tangga pertama menuju Allah SWT itu adalah sadar. Sebagian ulama bilang sadar itu ketika kita paham siapa yang menciptakan kita di muka bumi, kemudian untuk apa kita ada di dunia ini, dan setelah dari kehidupan dunia ini kita buat apa. Itu adalah sadar. Itu maksud dari sebagian penjelasan para ulama tentang sadar itu. Jamaah sekalian dirahmati Allah. Adapun yang berikutnya adalah yang terakhir adalah qalbun daimus tsar. Sebelum kita masuk pada perlombaan ini adalah kita mesti menyelesaikan pembayaran ini, yaitu menjadikan hati kita hati yang selalu membalas atau membalas dendam terhadap kekalahan dia ketika setan menjauhkan dia dari Allah SWT atau dalam membuat dia lambat dalam perlombaan ini. Saya langsung berikan contoh saja. Jadi misalnya cerita tentang para sahabat ridwanullah alaihim, bagaimana mereka membalas dendam terhadap setan yang membuat mereka jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah sekali terlambat salat berjamaah. Entah itu salat zuhur atau asar, antara keduanya. Jadi satu saat karena beliau tidak sempat bersama-sama bertakbir bersama-sama dengan Rasulullah SAW, setelah sholat pun kemudian beliau menghibahkan kebun beliau kepada Rasulullah. Jadi beliau menceritakan kepada Rasulullah, jadi al-hadni, jadi kebun saya itu melalaikan saya untuk cepat-cepat menuju Allah SWT itu, biar mendapatkan kedekatan dengan Allah. Ini dalam perlombaan menuju akhirat ini. Karena keterlambatan beliau itu, beliau membalasnya dengan menginfakkan seluruh kebun itu kepada Baitul Muslim. Kemudian misalnya ada lagi Abdullah bin Qais yang menceritakan, jadi Abdullah bin Qais ini pernah cerita satu saat dalam peperangan, dia saat sudah di depan musuh, dia mendengar ada salah seorang prajurit, seorang mujahid yang ada di dalam barisan dia itu mengatakan begini kepada diri, dia katakan pada diri sendiri, ya nafsi, alam ushidu kadza wa kadza, wahai jiwaku, wahai nafsuku, bukankah aku telah melihat ini. Fakultili, lalu engkau katakan kepadaku, ahluka wa iyaluka, ingat keluargamu bagaimana, anak-anakmu bagaimana. Fa'ata'tuki, lalu kemudian aku taat kepadamu. Wallahi, kata si laki-laki tadi, demi Allah, la u'ridannaka al-yawm 'ala Allah, hari ini saya akan berpaling darimu ini menuju Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Abdullah bin Qais ini, setelah peperangan itu didapatkanlah si fulan tadi yang berbicara kepada dirinya sendiri itu, didapati dia termasuk dari orang-orang yang syahid. Jadi ini cara mereka membalas kekalahan mereka ketika ada ranjau-ranjau yang membuat dia untuk kalah dalam perlombaan ini. Kemudian ada juga siapa? Ada sahabat, beberapa sahabat yang lain, misalnya kayak Abdullah bin Umar. Jadi cara beliau untuk membalas dendam terhadap jiwanya, nafsunya yang mengalahkan dia. Satu saat disebutkan bahwa idza fatathu salatul isya jama'atan. Jadi Abdullah bin Umar itu kalau beliau tidak sempat salat isya berjamaah bersama imam ya di lingkungannya. Fatathu
idza fatathu salatul isya jama'atan qama lailataha hatta yatli al-fajr. Jadi beliau kalau enggak salat isya berjamaah di masjidnya, maka beliau akan sadar menghidupkan malam itu sampai fajar. Jadi sampai subuh. Dia untuk membalas dirinya itu. Jadi jamaah sekalian dirahmati Allah, terakhir saya juga ingin jelaskan masih sama dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Satu saat beliau terlihat di matahari yang di siang hari yang panas begitu, siang hari yang panas, beliau memikul ada beberapa keranjang. Dipikul di siang hari yang panas itu. Sampai sebagian dari kaum muslimin itu menuju beliau meminta agar mereka yang memikul keranjang tersebut. Sebab posisi beliau sebagai seorang khalifah, posisi beliau sebagai pemimpin umat Islam, maka sepertinya tidak layak untuk beliau memikul keranjang itu, dan itu dilakukan pada siang hari yang sangat panas. Maka beliau kemudian menjawab kepada sahabat-sahabatnya itu, da'uni, biarkan saya untuk memikulnya. Alasannya adalah, kata beliau, sebab dakhala alayyan nas, banyak sekali ini manusia datang kepadaku, masuk kepadaku. Mereka mengutarakan tentang persoalan mereka, mengadu tentang kesusahan mereka. Lalu saya berikan solusi kepada mereka. Fawaqa'a fi qalbi. Fawaqa'a syai' fi qalbi. Lalu kata beliau, ada sesuatu yang ada pada hatiku. Artinya beliau merasa berbangga besar sebab bisa berjasa kepada orang lain, memberikan solusi dan seterusnya. Dan beliau merasa seperti beliau itu sudah sangat sombong sekali. Maka cara beliau untuk membalas hawa nafsunya itu, beliau balas dengan memikul keranjang tadi sambil mengatakan kepada jiwanya, tobatlah engkau, engkau masih lagi ingin untuk membuat diri engkau itu menjadi lebih mulia, sombong di hadapan kaum muslimin. Jamaah sekalian dirahmati Allah, 3 hal ini mesti kita selesaikan. Jadi yang pertama, tidak boleh sama sekali kita hati kita dalam perlombaan kita menuju Allah SWT, mendapatkan surga Allah, hal-hal yang berkaitan dengan materi, syahwat dan seterusnya, jika dia ada pada hati kita, maka kita sulit untuk masuk dalam perlombaan ini. Karena perlombaan ini tidak menghendaki. Ini adalah persyaratannya. Kemudian yang kedua adalah mesti sadar, jika kita lalai sedikit saja kalau sebelum masuk dalam perlombaan kita lalai, maka selamanya kita tidak akan diterima. Kalaupun ketika diterima kita masuk di dalamnya dan kita lalai, maka sungguh kita termasuk orang-orang yang akan terbelakang nanti ketika kita sampai di finish nanti. Dan yang terakhir, sebagaimana yang tadi kita sebutkan, adalah kita selalu memiliki hati yang ingin balas dendam saat kita dikalahkan oleh setan beberapa saat ketika dia mengelabui hawa nafsu kita. Sahabat Cikisme yang dirahmati Allah, kita berharap mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menang dalam perlombaan ini, dan kita terus bermujahadah sebagaimana yang Allah bilang, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, orang-orang yang berusaha bersungguh-sungguh menuju jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti akan menunjukkan jalan Allah Subhanahu wa taala, memudahkan mereka untuk dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Allahumma inna nas'aluka an taj'alana min ibadikas shalihin. Allah, ya Allah, kami mohon kepadamu agar jadikan kami hamba-hambamu yang saleh, wa min ibadikal muqarrabin, dan dari hamba-hambamu yang selalu dekat dengan engkau. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa lama sih?